Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sini saya akan menjelaskan kode koneksi PHP dari tugas website kelompok kami. Nah, di sini kita membuat 4 variabel. Nah, variabel yang pertama host. Nah, atau alamat host ini adalah alamat server database. Nah, karena database-nya ada di komputer kita sendiri, jadi kita menulis localhost. Nah, terus user ini adalah nama pengguna database-nya. Nah, biasanya default-nya adalah root. Terus password-nya adalah kata sandi untuk pengguna database. Nah, karena kita belum mengatur password, maka kita biarkan kosong. Terus ini adalah nama database yang ingin kita hubungkan. Nah, di sini namanya adalah tugas web. Nah, terus baris. Nah, terus baris yang di sini baris ini fungsinya untuk membuat koneksi ke database. Nah, kita menggunakan MySQLi. Nah, dan memasukkan variabel-variabel tadi sebagai parameternya. Nah, terus baris yang di sini, nah, ini untuk mengecek apakah koneksi berhasil atau tidak. Kalau ada error, maka program akan berhenti dan menampilkan pesan koneksi gagal disertai dengan pesan errornya. Nah, jadi kalau koneksi berhasil, tidak akan ada pesan apapun atau tidak akan muncul pesan apapun. Tetapi kalau gagal, nah itu akan muncul pesan error yang membuat kita mencari masalah. Nah, jadi kode ini untuk menghubungkan website ke database. Nah, itulah penjelasan dari saya tentang kode ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurdian dengan NIM 105841118923. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan halaman kontak dari website sederhana bernama Wisata Keren. Website ini dibuat menggunakan HTML dasar dan CSS eksternal. Pada bagian pertama, di sini ada doctype HTML dan tag HTML line ID. Pada bagian ini, menyatakan bahwa dokumen menggunakan HTML5 dan bahasa utamanya itu adalah bahasa Indonesia. Kemudian di sini ada tag head, yang dimana terdapat pengaturan penting, yaitu tag meta charset UTF-8, yang dimana memastikan karakter seperti huruf Latin dan simbol tampil dengan benar. Tag meta name Vapor content, yaitu agar halaman tampil responsif di layar HP maupun desktop. Di sini ada tag title wisata keren, yaitu untuk menampilkan judul wisata keren di kontak di tab browser. Di sini ada tag link rel style sheet, yang dimana pada bagian ini untuk CSS eksternal style simple CSS digunakan untuk mempercantik tampilan. Selanjutnya di bagian tag body, di mana seluruh konten utama halaman beranda. Di bagian tag body ini ada tag header, tag div class, image, dan tag H1 wisata keren, dan ditutup dengan tag header. Nah, pada bagian di sini terdapat logo, nama website, dan menu navigasi. Menu ini berisi 3 tautan, yaitu ada beranda,
yang dimana pada bagian beranda ada destinasi yaitu untuk menuju website Bantimurung Bulu Saraung, dan ada juga sosmed yang dimana mengarah ke akun Instagram tempat wisata. Tautan sosmed ini juga diberi kelas aktif agar tampilan beda secara visual. Lanjut pada tag main class, yaitu di bagian ini ada tag main class, hubungi kami, tag H2, dan di sini ada tag from action, yang dimana pada bagian ini di sini terdapat formulir hubungi kami yang memungkinkan pengunjung mengirim yaitu nama, email, dan juga pesan. Form ini menggunakan metode post dan semua input wajib diisi. Tombol bertuliskan kirim akan mengirim data pengguna. Setelah formulir kontak, ada garis tag HR. Lalu dilanjutkan dengan form login, di mana hanya sebagai contoh form tambahan. Form ini berisi 2 input, yaitu ada username dan password. Dan terakhir kita tutup dengan tag footer. Tag footer ini terdapat juga bagian div class, container, dan tag P 2025 wisata keren, dan ditutup dengan tag body dan tag HTML. Bagian ini menampilkan hak cipta atau copyright. Mungkin itu saja, selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Putrani Amar dengan NIM 1058411076224 dari program studi informatika kelas 2C. Baik, di sini saya akan mempresentasikan kode website yaitu yang berjudul daftar akun HTML. Baik, di baris pertama ada .tab HTML. Ini berfungsi untuk memberitahu bahwasanya browser kita ini pakai HTML versi 5. Nah, di baris kedua ada namanya HTML language ID, yang dimana ini untuk membuka tag HTML dengan pakai length sama dengan ID, karena ini halaman kita pakai bahasa Indonesia. Kemudian ada tag head, tempat ini kita memasukkan dan mendata dan styling CSS. Kemudian di baris keempat ada meta caret UTF-8. Nah, biar fungsinya adalah biar karakter yang kita pakai bisa dibaca semua jenis huruf, kita pakai UTF-8. Nah, selanjutnya ada meta name. Ini penting untuk membuat website kita responsif di HP maupun di desktop. Nah, kemudian ada title from daftar akun atau judul halaman yang nanti muncul di tab browsernya. Kemudian kita masuk ke style. Style body, font, family, Arial, sans serif. Jadi ini styling untuk body kita pakai flexbox supaya formnya ada di tengah layar. Terus pakai warna latar belakang abu muda biar kelihatan bersih dan lebih profesional. Nah, kemudian ada di register box. Di sini kita membuat kotak formnya warna putih. Ada padding biar isi kotaknya tidak dempet, dan ada efek shadow biar kelihatan lebih elegan lagi. Kemudian register box H2. Nah, untuk judul form kita cancel dan kasih jarak ke bawah. Nah, selanjutnya ada register box input. Ini styling buat menginput biar seragam ukurannya, full 100%. Padding biar pada saat kita mengetik itu jauh lebih bagus dan bordernya jauh lebih halus.
Nah, selanjutnya ada register box button. Tombol satunya dibuat warna biru, tulisan putih. Terus kalau di hover bakalan berubah jadi biru tua. Nah, ini membuat user experience jadi lebih interaktif. Kemudian ada di body div class register box. Nah, kita mulai from-nya semua dibungkus dalam div register box. Kemudian ada from action. Ini from-nya bakal dikirim ke file simpan akun, nama filenya simpan akun p.php pakai metode post. Jadi untuk biar datanya aman dan tidak muncul di URL. Nah, selanjutnya ada label for name, nama lengkap. Nah, input untuk nama lengkap dan wajib diisi, require. Nah, selanjutnya ada label for username. Nah, ini untuk menginput username, kemudian ada label for email. Nah, input email karena tipenya email otomatis akan divalidasi sama browser. Kemudian ada input label for password. Nah, ini kemudian untuk menginput passwordnya juga wajib untuk diisi. Terakhir ada tombol button type submit. Terakhir tombol daftar untuk kirim form, lalu kita tutup di semua tag. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Fikriansyah dari kelompok 1 dengan NIM 1058411099924. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagian untuk menyimpan akun. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan pada baris yang pertama. Pada baris yang pertama ini adalah tag pembuka PHP. Jadi semua kode program PHP harus berada di dalam tag ini agar bisa dijalankan oleh server. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian yang pertama. Pada bagian yang pertama ini saya akan menjelaskan bahwa bagian ini digunakan untuk menyambungkan ke database. Dan kode berikut ini itu untuk mendefinisikan variabel koneksi database. Nah, di sini ada host. Di sini ada host. Jadi host ini adalah alamat server database, sedangkan local host ini adalah database yang ada di komputer yang sama. Nah, untuk user ini adalah nama pengguna database. Sedangkan root ini adalah user default dari MySQL. Dan di sini ada password. Password ini adalah kata sandi dan nilainya itu kosong. Yang berarti tidak ada password. Untuk di binarynya adalah nama database yang akan digunakan. Dalam contoh ini bernama tugas web. Dan untuk baris ke-8 ini, baris ini untuk membuat objek koneksi baru ke database menggunakan SQL, yaitu MySQL Improved Extension. Nah, di sini ada new MySQL. Ini fungsinya untuk menyambungkan PHP ke MySQL dan semua parameter yang sudah didefinisikan sebelumnya, yaitu host, user, dan lain-lain ini itu dipakai di sini. Dan hasil dari koneksi ini disimpan dalam variabel count yang nanti bisa digunakan untuk query SQL seperti menyimpan data atau membaca data dari database. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian untuk memeriksa apakah koneksi database berhasil. Di sini pada baris ke-11 ini if untuk mengecek apakah terjadi kesalahan saat membuat koneksi ke database, dan jika ada error maka
bagian dalam blok if ini akan dijalankan. Sarankan untuk die. Jadi fungsi die ini untuk menghentikan seluruh proses program dan langsung menampilkan kesalahan. Dan koneksi gagal ini merupakan pesan awal, sedangkan connect error ini adalah untuk menambahkan detail dari kesalahan objek koneksi. Selanjutnya kita masuk ke bagian mengambil data dari for input yang dikirim melalui metode post. Nah, variabel nama, username, email, password ini digunakan untuk menyimpan data yang dikirim dari form. Nah, expose ini adalah cara untuk mengambil data yang dikirim. Ya, jadi expose ini adalah cara untuk mengambil data yang dikirim melalui metode post, sedangkan untuk tanda tanya ini adalah operator null collecting, yang artinya jika expose ini tidak ada atau kosong, maka otomatis nilainya akan diisi dengan string kosong. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian memvalidasi data. Di sini ada empty. Jadi fungsi empty ini itu digunakan untuk mengecek apakah suatu variabel kosong, dan jika ada salah satu field kosong maka muncul alert atau peringatan di browser dan pengguna akan dikembalikan ke halaman daftar akun. Dan exit ini digunakan untuk menghentikan eksekusi kode program. Di sini ada starlen. Jadi starlen ini digunakan untuk menghitung jumlah karakter. Dan di sini ada 5, berarti jika username kurang dari 5 karakter akan muncul peringatan dan form harus diisi ulang. Dan di sini ada filter false dengan filter validate email. Jadi fungsi filter var dengan filter validate email itu digunakan untuk mengecek apakah isi variabel email merupakan alamat email yang valid, dan jika tidak valid maka muncul alert. Nah, di sini ada setelan password lagi. Tadi kan setelan username, selanjutnya ada setelan password. Ini mirip dengan setelan username. Jadi fungsi setelan tadi kan untuk menghitung jumlah karakter. Nah, pada jumlah karakter ini ada 8. Dan untuk break match, fungsinya itu untuk mengecek apakah password mengandung angka atau digit, dan jika salah satu tidak terpenuhi maka muncul alert dan pengguna diminta untuk mengisi ulang forum. Dan semua bagian validasi ini itu penting ya untuk keamanan dan kenyamanan pengguna. Tujuannya adalah agar data yang dikirim ke database itu sudah benar dan sesuai format. Selanjutnya kita akan masuk kepada bagian hash password. Jadi pada bagian ini digunakan untuk mengamankan password sebelum disimpan ke database. Jadi fungsi password hash ini digunakan untuk mengubah password asli menjadi bentuk yang terenkripsi atau hash. Nah, sedangkan password ini itu adalah password yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, sedangkan password default ini adalah algoritma hashing bawaan PHP. Itu biasanya by crypt. Jadi PHP akan secara otomatis memilih algoritma yang paling aman dan terbaru. Dan nilai hash ini nilai hashnya akan disimpan ke dalam variabel hashed password. Dan inilah yang akan disimpan ke dalam database, bukan password aslinya. Dan kenapa perlu di hash ya? Karena yang pertama itu untuk keamanan. Untuk keamanan. Jadi jika database bocor, orang lain tidak bisa langsung melihat password asli. Dan hashing ini bersifat satu arah, yang artinya tidak bisa dikembalikan ke bentuk aslinya. Dan saat login nanti, password yang diketik pengguna akan dicocokkan dengan password verify terhadap hash ini. Kita akan masuk pada bagian selanjutnya. Pada bagian berikut ini digunakan untuk mengecek apakah username yang diinput sudah ada di database. Pada bagian ini ya. Jadi membuat query SQL itu
membuat query untuk mengambil data dari table user yang memiliki username tertentu. Nah, tanda tanya ini adalah parameter yang akan diisi nanti untuk menghindari SQL injection. Dan sedangkan statement check ini gunanya untuk memprepare query SQL tadi agar bisa dieksekusi dengan parameter. Nah, selanjutnya ada statement check bin param. Jadi gunanya ini adalah untuk mengikat parameter ke dalam query. Dan S ini artinya parameter yang dimasukkan adalah string, sedangkan username ini adalah nilai yang akan dimasukkan ke tanda tanya tadi. Dan untuk statement check execute dengan result statement check ini untuk menjalankan query dan menyimpan hasilnya ke dalam variabel result. Pada bagian baris ke-52 dan 53 ini untuk mengecek apakah hasil query memiliki baris data, dan jika iya artinya username ini sudah digunakan, maka muncul alert dan pengguna kembali ke form pendaftaran. Selanjutnya pada bagian menyimpan data ke database. Jadi digunakan untuk menyimpan data pengguna ke dalam table user di database. SQL insert into. Jadi ini adalah query SQL untuk menambahkan data ke dalam table user. Nah, tanda tanya ini nih itu digunakan sebagai parameter yang akan diisi nanti menggunakan bin param kayak ini. Itu akan diisi nanti menggunakan bin param kayak ini. Nah, selanjutnya ada statement prepare. Jadi query ini untuk menyiapkan query SQL tadi agar query SQL tadi itu bisa dijalankan dengan aman dan efisien. Selanjutnya ada statement bin param. Jadi fungsi bin param ini sebenarnya digunakan untuk mengisi nilai-nilai pada tanda tanya. Digunakan untuk mengisi nilai pada tanda tanya di query SQL tadi. Yang ini. Nah, sedangkan SS ini itu setiap huruf mewakili tipe data parameter. Jadi S ini adalah string. Jadi S-nya itu ada 4, berarti parameternya ada 4. Jadi parameter yang semuanya bertipe string. Jadi nilai-nilai dari variabel nama, username, email, dan password ini akan dimasukkan ke query SQL. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang terakhir. Pada bagian yang terakhir ini, jika data berhasil disimpan ke database, maka pengguna akan langsung diarahkan ke daftar berhasil HTML yang menggunakan fungsi header, dan fungsi exit ini itu digunakan untuk menghentikan eksekusi script agar tidak lanjut ke bawah. Nah, jika eksekusi query gagal, maka akan ditampilkan alert di browser yang memberitahu bahwa pendaftaran gagal. Dan bagian statement error itu akan menampilkan pesan error dari objek statement. Nah, ini sangat berguna untuk debugging. Dan setelah alert tutup, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman daftar akun HTML untuk mencoba ulang. Nah, setelah semua proses selesai, koneksi ke database ini ditutup dengan close untuk menghemat resource dan mencegah koneksi menggantung. Dan mungkin itu penjelasan dari saya. Cukup sekian dan semoga jelas. Baik, di sini saya ingin menjelaskan hasil codingan yang telah kami buat. Adapun yang ini teman-teman adalah struktur konten, sedangkan yang ini itu adalah mendefinisikan bahwa dokumen ini menggunakan HTML5. Yang di bawahnya HTML menunjukkan bahwa bahasa utama dari halaman ini adalah bahasa Indonesia.
Dan adapun di bagian 2 informasi halaman. Nah, di sini yang ini teman-teman sekalian menentukan pengkodean karakter sebagai UTF-8 agar teks Indonesia bisa tampil dengan benar. Dan titel daftar akun berhasil. Nah, itu judul halamannya akan muncul di brosur. Dan adapun di bagian ketiga yang ini style, yang artinya tampilan. Nah, di sini saya menjelaskan yang bagian sini. Yang ini menggunakan font Arial dan latar belakangnya yang berwarna biru. Dan adapun yang di bawahnya ini itu adalah sampai ini. Nah, ini menampilkan konten di tengah layar secara horizontal dan vertikal. Dan adapun yang ini, nah ini tinggi halaman 100% dari tinggi layarnya. Adapun yang ini itu adalah menghilangkan margin default browser. Baik, adapun aturan untuk kontainer ini. Nah, di sini kontainer ini adalah kotak putih yang di tengah layar yang memiliki padding atau jarak dalam dan sudut yang membulat. Nah, ini efek bayangannya membuat tampilannya lebih modern. Dan adapun aturan untuk H1 itu, nah ini judulnya warna biru, jarak bawahnya 20 pixel, tidak terlalu rapat dengan elemen di bawahnya. Dan adapun aturan untuk nah ini teks paragraf berukuran sedang dan berwarna abu-abu. Dan adapun penjelasan di aturan buton, nah ini adalah tombol dengan warna biru dan teks putih. Nah, warna biru dan teks putih tanpa garis pinggir dan sudut membulat. Efek hover akan mengganti warna latar tombol ketika diarahkan ke kursor. Dan adapun yang ini trans membuat perubahan warna halus dalam 0,3 detik. Nah, adapun di bagian 4-nya yaitu konten yang ditampilkan, yaitu di bagian body, yaitu di sini. Nah, di sini semua isi halaman dimasukkan dalam div container. Terdapat judul H1 ini. Nah, dapat judul H1, paragraf informasi, tombol yang akan mengarahkan pengguna ke indeks HTML, dan biasanya halaman login atau beranda saat diklik. Mungkin itu saja penjelasan yang saya bisa paparkan. Kalau ada kesalahan dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Baik. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Madia Slim dengan NIM 15841107224 dari Fakultas Teknik Program Studi Informatika. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada isi dari login PHP, dan saya juga akan menjelaskan dashboard HTML. Nah, pada indeks yang ini, yang indeks sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita mulai. Pada bagian session start atau include koneksi PHP itu
Artinya, session start itu digunakan untuk memulai sesi PHP, sedangkan include koneksi PHP mengimpor koneksi ke database. Selanjutnya, kita ambil data di from ini. Nah, jadi ketika kode username dan passwordnya, artinya dia mengambil inputan from username dan passwordnya. Jadi pada data ini, setelah kita mengakses from tersebut, data kita masuk ke database. Untuk query database-nya yaitu ada namanya prepare, artinya pada kode ini, dari kode 15 ke 17 ini mengambil data user berdasarkan username dari database. Dan yang kedua, paper dan binram, artinya digunakan agar aman dari SQL injection. Nah, selanjutnya kita akan memverifikasi password. Artinya, setelah verifikasi password berhasil, mengecek apakah password yang dimasukkan cocok dengan hash yang tersimpan di database. Nah, setelah itu kita simpan data ke session kita dan di redirect. Pada bagian ini, jika berhasil login, simpan data user ke session dan alihkan ke dashboard HTML. Maka pada login PHP ini, setelah kita login PHP, kita akan berpindah lokasi. Bagaimana lokasi kita akan dipindahkan ke dashboard HTML. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan isi dashboard HTML tersebut. Nah, pada dashboard HTML ini kita memberitahu website bahwa ini adalah HTML. Nah, setelah itu pada dashboard tersebut menampilkan title, yang artinya title yang di tampilan website itu adalah Wisata Bulu Saraung. Nah, sehingga di bagian ini saya akan menjelaskan dulu di bagian div-nya. Nah, untuk di bagian div ini sangatlah penting untuk menampilkan dashboard kita. Nah, pada bagian have ini dia akan memunculkan link dan menampilkan file gambar pada bagian have. Nah, setelah itu pada bagian H1, artinya selamat datang di tempat wisata Bulu Saraung, dia akan menampilkan tulisan di dashboard tersebut. Dan setelah itu pada bagian ini dia juga akan menampilkan di dashboard tersebut dengan jelajahi keindahan alam dan pengalaman seru di Bulu Saraung. Oke, baik. Untuk bagian CSS, ini pada bagian CSS-nya ini dia akan menampilkan hasil dari website kita yang telah kita buat itu, seperti warna, kotak, dan selebihnya. Untuk baik, saya sudah menjelaskan isi dari login PHP dan dashboard HTML. Untuk pengecekan pada dashboard HTML, untuk pengecekan pada website kami, saya akan menyalakan yang namanya, kita akan memakai aplikasi yang namanya SAM. Artinya data kita akan diterima oleh PHP MyAdmin. Nah, setelah aplikasi ini running, artinya kita bisa menggunakan website tersebut. Kita ketik namanya lokal. Nah, inilah hasil dari website
yang kami buat dari kelompok 1. Nah, jika kalian mempunyai username dan password yang kalian sudah bikin, maka silakan untuk login kembali. Nah, jika belum, kita daftar di sini dan kita ketikkan nama lengkap kita, username kita, contohnya Fitri 123456, emailnya dan passwordnya minimal harus 8 karakter ya, 123456789. Oke, kita daftar. Nah, setelah berhasil maka dia akan muncul seperti ini, daftar akun berhasil. Mari kita login. Setelah login, kita kembali ke hasil ini. Nah, setelah ini kita isi username tadi. Username-nya tadi Fitri 123456, passwordnya itu 123456789, dan silakan login. Nah, maka dia akan beralih ke hasil dashboard HTML-nya ini. Kita berada di Selamat Datang di Wisata Bulu Saraung, dan kita akan kunjungi website Wisata Bantimurung. Nah, ini adalah website wisata Bantimurungnya, dan setelah itu kita akan kunjungi Instagramnya. Ini adalah hasil dashboard HTML yang telah dibuatkan. Kita masukkan link dan akan menjadi seperti ini. Ini adalah hasil foto atau galeri yang telah dimasukkan. Dan setelah ini, jika kalian mau logout, silahkan logout dari akun. Atau saya akan kasih satu contoh, yaitu Fitri 120 dan passwordnya 123456789. Kita login. Nah, username tidak ditemukan. Artinya pada username ini dan password ini berhasil kita buat. Kita validasi bahwa kita tidak bisa login dengan data yang sudah diberikan. Nah, datanya itu masuk di sini di localhost php-myadmin. Oke, baik, saya lanjut. Nah, kita sudah masuk di bagian database php-myadmin. Artinya pada localhost ini kita akan membuat database yang artinya tugas_web kita akan buat baru yang sudah kita buat, dan di sini menampilkan user. Nah, user ini yang ditampilkan adalah di bagian ini, daftar akun. Nah, sehingga pada daftar akun menyimpan data, dia menyimpan semua data di dalam sini. Nah, jadi ketika kita mendaftarkan username kita dengan yang sama atau password kita belum mencukupi 8 karakter, maka dia tidak akan bisa terdaftar akun kita. Jadi hanya hal itu kita kecuali kita menghapus data tersebut, nah dia akan bisa membuat username dan password yang data sebelumnya sudah ada tetapi kita sudah hapus di data sini. Oke, baik, hanya itu penjelasan saya hasil dari website yang telah kami buat. Dan teman-teman yang sudah, terima kasih pada teman kelompok yang sudah berpartisipasi atas pembuatan website ini dan video-videonya. Mungkin cukup itu dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.